Well, the Israelis, for what they know so far with the details in this 2-week delay in the war, they're not too happy with the details, but they say it's President Trump's decision to make. The Iranian response was to fire another missile at Israel. Yeah, we just saw multiple incoming. One of them screamed over our... And that would be either the detonation of an interceptor missile or a successful interception of an Iranian missile. I think it's very clear that Donald Trump is not fit to serve as president and commander-in-chief of the United States at this point. And I have called for the use of every possible tool to remove Trump from his position, whether that's the invocation of the 25th Amendment, which would require the cabinet acting, impeachment, which would require Congress to act. Whoa. Gema takbir menggema di seluruh Iran setelah kemenangan atas Amerika Serikat diumumkan. Perang selama 40 hari tidak berakhir sia-sia bagi Iran. Mereka berhasil membuat Donald Trump, sang kriminal perang, bertekuk lutut memohon gencatan senjata. Mulut Trump yang biasanya berbusa menyombongkan kehebatan militer AS, sekarang diam seribu bahasa. Kakek-kakek lansia yang harusnya sudah masuk panti jompo ini sepertinya mulai sadar kalau perang melawan Iran cuma sia-sia. Jika diteruskan, Amerika Serikat mungkin bakal ikut hancur seperti Israel. Keputusan Trump untuk menerima gencatan senjata ini mengejutkan Benjamin Netanyahu. Asalnya negeri Zionis ini masih terus dibombardir Iran dengan rudal-rudal mematikan. Iran seperti tidak ingin berdamai dengan rezim penuh kezaliman yang dipimpin Benjamin Netanyahu. Gencatan senjata hanya berlaku untuk Amerika Serikat. Sementara bagi Israel, negara yang menghancurkan kebahagiaan rakyat Palestina, serangan harus terus diluncurkan. Suara jeritan warga Zionis sampai ketakutan. Para tentara IDF masih terus terdengar. Bagaimana bisa Donald Trump mengkhianati Benjamin Netanyahu dari belakang? Lantas seperti apa nasib Israel yang harus berperang sendirian melawan Iran? Tonton video ini sampai selesai. Israel kaget Amerika tunduk pada Iran. Benjamin Netanyahu dan rakyat Israel mungkin tidak menyangka bakal dikhianati oleh Amerika Serikat. Di luar dugaan mereka, Paman Sam bertekuk lutut di hadapan tuntutan Iran. Sebagai informasi, Iran berhasil memaksa Paman Sam untuk menyerah. Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan. Lewat postingan di platform Truth Social, Trump menyambut perundingan damai ini. AS tidak akan menyerang Iran dalam proses negosiasi tersebut. Sejumlah media mulai dari BBC News hingga CBC News sudah melaporkan berita ini. We start here at 6 tonight with breaking news. President Trump backing off his threats to launch a large-scale attack against Iran, citing progress in negotiations. Both the U.S. and Iran say they've agreed to a 2-week ceasefire. As I've been saying, just to reiterate that, U.S. President Donald Trump said he is suspending his latest deadline for Iran to strike a deal or face U.S. military escalation. Mulut Trump yang biasanya berbusa menyombongkan kehebatan militer AS, sekarang diam seribu bahasa. Kakek-kakek lansia yang harusnya sudah masuk panti jompo ini sepertinya mulai sadar kalau perang melawan Iran cuma sia-sia. Trump barangkali mulai menyesali komentarnya sehari sebelum gencatan senjata diumumkan. Bagi kalian yang penasaran Trump berkomentar seperti apa, coba dengarkan statement berikut ini. Seluruh peradaban akan mati malam ini dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kemungkinan besar akan terjadi, ungkap Trump. Komentar Presiden ke-47 AS ini langsung memancing reaksi kemarahan dari sejumlah tokoh. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kembali menyemprot Trump dengan teguran keras. Kami tidak akan ikut terlibat dalam sesuatu yang merugikan dunia atau bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami, hanya demi menghindari balasan dari pihak lain, tegas Sanchez. Perdana Menteri Spanyol ini juga menyindir Trump jangan bersikap seperti bocah ingusan. Sebagai informasi, Trump sebelumnya merajuk karena tidak ada negara NATO yang membantu AS. Saya sangat kecewa dengan NATO.
Mereka tidak mau turun membantu. Saat saya meminta tolong, mereka cuma bisa menjawab, "Tidak, kami lebih memilih menunggu Anda menang," ujar Trump. Rengekan Trump ini langsung ditampar keras oleh komentar pedas Perdana Menteri Spanyol. "Kamu tidak bisa sekaligus menambah bahan bakar ke dalam api dan mengatakan bahwa kita sedang terbakar. Cara yang paling tepat adalah dengan menantang perang dan memastikan bahwa perang ini segera berakhir secepatnya," tegas Sanchez. Bukan hanya teguran dari negara lain, Trump juga dihajar kritik dari internal pemerintahan AS, seperti yang disampaikan oleh anggota Kongres Marjorie Taylor Greene. "Gunakan amandemen 25 sekarang, lengserkan Trump dari jabatannya. Tidak ada satupun bom yang dijatuhkan Iran ke Amerika Serikat. Kenapa kita harus memusnahkan peradaban mereka?" Ucapan Trump sangat jahat dan gila, ujar politikus 51 tahun ini. Lantas apa yang akan terjadi pada Israel setelah Iran dan AS mengumumkan gencatan senjata? Satu grand plan atau rencana besar Israel sekarang terancam gagal. Dengan mundurnya Amerika Serikat dalam perang, Israel tidak akan bisa berbuat banyak. Cita-cita negeri Zionis untuk mewujudkan Israel Raya harus kembali ditunda. Sebagai informasi, Netanyahu punya ambisi untuk memperluas wilayah Israel. Manusia serakah yang satu ini ingin memulainya dengan meruntuhkan Republik Islam Iran. Setelah Iran dihancurkan, Israel bakal melanjutkan invasi ke negara-negara Timur Tengah. Lihatlah video berikut ini, saat Netanyahu tanpa malu-malu menunjukkan kepada dunia tentang rencana busuknya. Coloring the world blue. And you know what? The numbers, you remember people talked about Israel's isolation? Remember that? Israel's isolation? Pretty soon, the countries that don't have relations with us, they're going to be isolated. There are those who talk about boycotting Israel. We'll boycott them. Ia juga akan membalas perlakuan buruk bangsa-bangsa lain terhadap Israel, di antaranya negara-negara yang sering berteriak boykot Israel. Netanyahu berjanji akan memberikan hukuman pedih. Inilah alasan kenapa Iran sangat mati-matian menentang negeri Zionis demi menggagalkan rencana jahat bernama Israel Raya. Semua rencana Netanyahu dan Israel ini mentok karena Iran masih berdiri kokoh. Bayangkan betapa ngerinya dunia ini jika Netanyahu berhasil mewujudkan ambisinya. Rencana Israel Raya bisa saja berhasil jika Iran tidak turun tangan. Sekarang Netanyahu marah besar karena Trump dan AS meninggalkan mereka sendirian. Seorang pejabat Israel yang dirahasiakan namanya menyebut Netanyahu masih tidak menyangka AS akan menghentikan invasi ke Iran. Ini adalah sebuah manuver kejutan total dari Trump yang tidak pernah dibayangkan Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini seperti ditusuk dari belakang oleh sahabatnya sendiri. Padahal Netanyahu sudah habis-habisan menjilat Trump agar terus membantu Israel. Coba dengarkan pernyataan Netanyahu berikut ini yang memuja Trump dalam pidatonya. Tadi saya telah berbicara dengan Presiden Trump dan secara pribadi mengucapkan selamat kepadanya atas keputusan keberaniannya serta misi Amerika yang dijalankan dengan sempurna untuk menyelamatkan pilot yang jatuh dari wilayah musuh. Presiden Trump menyampaikan apresiasinya atas bantuan Israel, tegas Netanyahu. Ternyata ucapan puja-puji Netanyahu kepada Trump tidak berguna sama sekali. Kepala Netanyahu semakin mendidih dikuasai amarah karena gencatan senjata Iran AS juga mencakup Lebanon. Negara tempat bernaung Hizbullah ini harus terseret perang yang sudah berlangsung 40 hari. Namun Lebanon sekarang bisa kembali tenang karena gencatan senjata. Hal ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Dengan kerendahan hati yang mendalam, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersama dengan sekutu-sekutu Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera di seluruh wilayah, termasuk Lebanon dan tempat-tempat lain, berlaku sejak saat ini. Tulis Sharif di akun sosial media X miliknya. Meski begitu, Netanyahu tidak terima sama sekali. Ia masih ingin terus membombardir Lebanon sampai milisi Hizbullah, sekutu proksi Iran, dihancurkan. Bahkan IDF selaku pasukan pertahanan Israel sudah membocorkan rencana serangan sehari sebelum gencatan senjata dimulai. Mereka memerintahkan warga sipil Lebanon ke kota Tire.
Aktivitas Hizbullah memaksa IDF untuk mengambil tindakan terhadapnya. IDF tidak bermaksud membahayakan kalian. Demi keselamatan kalian, kalian harus segera mengungsi dari rumah kalian. Tutur juru bicara IDF untuk bahasa Arab, Letnan Kolonel Afikai Adrei. Lihatlah kelakuan Zionis Yahudi yang culas dan penuh sifat membangkang. Padahal gencatan senjata sudah diumumkan, tapi Israel tetap ngotot menyerang Lebanon. Kalau ini pilihan yang diambil rezim Zionis, apa boleh buat? Iran mungkin harus kembali mengirim rudal-rudal mematikan untuk menenggelamkan Israel. Dapatkan paket 5 piece kaos polos yang punya banyak pilihan warna cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Iran tidak mau berdamai dengan Israel. Bagi kalian yang merasa marah dan jengkel dengan pembangkangan Israel, tenang saja, karena Iran tidak tinggal diam. Menyetujui gencatan senjata dengan Amerika Serikat tidak serta-merta bikin Iran berjabat tangan dengan Israel. Negeri Zionis adalah musuh abadi yang harus dibasmi dan dibinasakan. Tidak ada perundingan damai dengan rezim Zionis Yahudi. Iran benar-benar menjalankan petuah dari mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Sosok imam tertinggi Iran yang syahid dalam perang melawan AS Israel ini pernah berpesan kepada seluruh rakyat Iran. Rezim Israel yang biadab, kejam, dan sang pencabut nyawa bayi ini yang tak segan melakukan kejahatan apapun, maka tidak ada kompromi bagi mereka. Maka hanya ada satu jalan, yakni musnahkan Zionis, tegas Khamenei pada 2014 silam. Pesan ini terus dipegang teguh oleh rakyat Iran hingga saat ini. Buktinya, setelah gencatan senjata diumumkan, Iran terus melanjutkan serangan ke Israel. Orang-orang Iran memang merayakan kemenangan atas Amerika Serikat dengan gemuruh takbir. Mereka turun ke jalan raya untuk bersuka cita karena telah mengalahkan musuh yang zalim. Allahu Akbar! Di tengah-tengah perayaan itu, serangan terbaru Iran ke Israel sudah dikonfirmasi oleh berbagai media barat. Salah satunya reporter media Newsmax yang mengabarkan langsung dari Tel Aviv. Yeah, we just saw multiple incoming. One of them screamed over our... And that would be either the detonation of an interceptor missile or a successful interception of an Iranian missile. Reporter yang bernama Zach Anders tersebut mendengar dentuman keras di langit Tel Aviv. Padahal dia sedang membacakan kabar terbaru tentang gencatan senjata antara Iran dan AS. Media Fox News juga melaporkan serangan terbaru Iran di Tel Aviv hanya dalam beberapa jam setelah negosiasi damai disetujui oleh Iran dan AS. Well, Jesse, as anticipated, the sirens are now wailing over Tel Aviv, indicating that another missile is inbound. And it looks like those bright lights in the sky are the missiles. And it looks like you can see an interceptor that is in hot pursuit of... Inilah karma yang memang harus dirasakan oleh orang-orang Zionis. Mereka tidak boleh merasakan yang namanya perdamaian dan ketentraman. Sebagaimana mereka menghancurkan kehidupan rakyat Palestina, maka para Zionis ini harus jauh lebih menderita dan ketakutan sepanjang hidupnya. Bukan hanya Tel Aviv yang kembali dibombardir, kota-kota lain seperti Yerusalem dan tepi barat juga dihajar rudal-rudal Iran. Sistem Iron Dome Israel masih kepayahan menghadang serangan terbaru Iran. Invasi Iran ke Israel ini justru didukung oleh Joken. Dia adalah orang yang pernah menjabat sebagai ex-direktur kontra-terorisme AS dan mantan orang kepercayaan nomor 1 Donald Trump. Ken menyampaikan opininya tentang gencatan senjata kali ini. Ia menyebut kesepakatan damai bisa bertahan jika tidak disabotase Israel. Jika ingin gencatan senjata tidak ternodai, maka Trump harus bisa mengendalikan Israel. Maka, jika Amerika Serikat tidak bisa mendisiplinkan Israel, biar tugas itu terus dilakukan oleh Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga kembali memberikan ultimatum keras ke Israel.
Arakchi menegaskan jangan main-main dengan Iran kalau tidak ingin merasakan penderitaan. Dan saya rasa Israel sudah mendapatkan pelajaran berharga. Mereka telah menyadari negara seperti apa Iran. Negara yang tidak akan ragu untuk membela diri dan siap memperjuangkan hal ini sejauh yang diperlukan, kata Arakchi. Peringatan keras Iran bukan hanya tertuju pada Israel semata. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah juga harus segera bertobat. Jika tidak, mereka akan segera terus dihujani serangan yang lebih brutal dari Iran. Bahkan negeri para mullah tidak akan segan mengirimkan rudal-rudal mematikan ke kawasan Teluk. CNBC News melaporkan Iran baru saja meluncurkan serangan terbaru ke Uni Emirat Arab. Bahkan militer Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Qatar juga melaporkan pertahanan udaranya dibombardir Iran. Qatar mulai bertobat dengan meminta lebih dulu AS untuk mempercepat gencatan senjata. Majid Al-Ansari selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mendesak Trump untuk menghentikan eskalasi perang. Sekarang tinggal Saudi, Bahrain, Kuwait, dan UAE yang belum kunjung sadar apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para pemimpin negara-negara Arab ini. Apa yang mereka cari dari berlindung pada AS dan menjadi sekutu dalam selimut untuk Israel? Mereka pikir bisa terhindar dari serangan-serangan Iran, padahal tidak sama sekali. Sneaker serbaguna dari Lido ini lagi turun harga cuma 80 ribuan. Dengan sikap keras Iran yang terus menghantam Israel, akankah warga Zionis akhirnya kembali tidak memiliki negara seperti dahulu kala sebelum mereka merampas tanah Palestina?